Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Orang Jepang menganggap belajar bahasa Indonesia itu penting. Kenapa? Oke, so jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Saya berbicara bahasa Indonesia hari ini. Oh, ini orang Jepang ya. Belajar Indonesia. Saya suka Indonesia. Kalau tidak salah di university ada sahabat university Citizen. di Jepang gitu kan, yang belajar bahasa Indonesia juga tuh. Hubungan bilateral Indonesia-Jepang dari tahun ke tahun semakin terjalin erat. Rasa ingin tahu masyarakat Jepang terhadap budaya tanah air Indonesia semakin tinggi. Itu ditunjukkan dengan besarnya minat masyarakat Jepang mempelajari bahasa Indonesia. Oh, jadi Sekarang minatnya itu ini, semakin minat besar. masyarakat Jepang tinggi untuk belajar bahasa Indonesia, kata ahli bahasa Indonesia Kyoko Funada. Dosen Kanda University ini menyebutkan, kini semakin banyak universitas di negeri matahari terbit menawarkan program studi bahasa Indonesia. Oh, jadi makin Jumlah banyak peminatnya university pun yang rata-rata menawarkan. 20 hingga 40 mahasiswa studi. per tahun. Minat mempelajari bahasa Indonesia beragam, mulai dari rasa ingin tahu budaya nasional hingga kepentingan ekonomi dan bisnis di tanah air. Oke. Demi memperdalam budaya Indonesia, beberapa universitas di Jepang pun menyediakan fasilitas alat-alat kesenian tanah air Indonesia. Jadi tak Oh, jadi hanya semua bahasa, ya? kesenian Bukan hanya tari, bahasa. musik gamelan pun turut diajarkan. Bukan hanya bahasa Beberapa ya, jadi universitas budaya, Jepang menyediakan jurusan bahasa Indonesia yang memiliki banyak peminatnya. Contohnya seperti Canada University of International Studies. Universitas Oke, ini adalah salah satu university ya. universitas terkemuka di Jepang untuk studi internasional. Mahasiswa di komunikasi internasional belajar bahasa Inggris, komunikasi dan komputer, dan bagi mahasiswa Departemen Bahasa dan Budaya, belajar bahasa Inggris dan dapat memilih bahasa lain sebagai jurusan mereka, seperti bahasa jadi Spanyol, ada ditawarkan bahasa gitu ya? Indonesia, bahasa Oke, Thailand, bahasa Indonesia. bahasa Vietnam, atau bahasa Portugis. Kemudian Tokyo Universities of Forex Study, Tokyo University. sering disebut juga sebagai TUFS, adalah universitas riset spesialis di Fushu, Tokyo, Jepang. TUFS terutama dikhususkan untuk bahasa asing, hubungan internasional, dan studi asing. Ini juga memiliki lembaga di wilayah Asia, Afrika. Salah satu jurusan program yang ditawarkan adalah jurusan bahasa Indonesia. Ada jurusan Selain bahasa universitas Indonesia. itu, masih banyak lagi universitas lain yang menawarkan jurusan bahasa Indonesia. Oh, banyak lagi ya universitinya tuh. Nah, kemudian selain Jepang, rupanya ada beberapa negara lain yang menganggap bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari. Oke. Yang pertama, Kanada. Kanada. Ya. Negara Kanada asal juga penyanyi Justin Bieber ini membuka beberapa tempat kursus dan tempat belajar bahasa Indonesia. Kanada belakangan ini menjadi sasaran bagi pencari kerja internasional yang berasal dari Indonesia. Selain menjadi salah satu negara dengan pendapatan rata-rata tertinggi, perbandingan dengan biaya hidupnya pun tidak terlalu jauh. Meningkatnya jumlah pekerja dari Indonesia membuat Kanada menganggap belajar bahasa Indonesia Oh, itu jadi ada penting. banyak kerja dari Indonesia ya. Nah, sebab itu warga Kanada mau belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, Jepang. Sebagai negara bekas penjajah tanah air kita, Jepang merasa belajar bahasa Indonesia itu penting. Program studi bahasa Indonesia dibuka di beberapa universitas Jepang. Para mahasiswa ini diajari mulai dari dasar bahasa Indonesia hingga membaca serta menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Semua ya, dari dasar-dasarnya gitu, basicnya gitu.
Yang ketiga, Vietnam. Di Vietnam sampai menjadikan bahasa Akhir-akhir rasmi ini kedua mulai lah gitu. terlihat meningkatnya hubungan Kan. bilateral Indonesia dengan Vietnam. Pemerintah daerah kota Ho Chi Minh, Vietnam secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh. Bahasa Ho Chi Indonesia Minh, ya. sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang Sampai diprioritaskan. dijadikan bahasa rasmi lah gitu. Yang keempat, Australia. Australia, Universitas di Australia membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Tercatat lebih dari 500 sekolah dasar di Australia mewajibkan mata pelajaran bahasa ya. Indonesia. 500 sekolah dasar. Kamu akan mewajibkan terkejut bahasa ketika Indonesia. kebanyakan anak kelas 6 SD di sana Wow. telah lancar berbahasa Banyak, Indonesia. Mewajibkan ya. Yang kelima, Ukraina. Ukraina. Kedutaan Indonesia untuk Ukraina sangat mendukung pembukaan program studi bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia pun membuka pusat kajian bahasa Indonesia untuk membantu prodi tersebut. Bahkan para mahasiswa diberikan fasilitas Dharmasiswa, beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa asing yang terpilih. Yang keenam, Korea Selatan. Korea Selatan ya. Di sini pun ada Penduduk Korea universitinya Selatan juga. sangat antusias dengan menawarkan budaya ini ya. Indonesia. Salah satu kampus terbaik di Korea Selatan membuka jurusan bahasa Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, mereka membuka 2 jurusan sekaligus. 2 jurusan. Dosen di sana pun ada yang merupakan sastrawan asli Jawa Timur bernama Tenso Cahyono. Buka 2 jurusan sekaligus. Yang ketujuh, Kepulauan Hawaii, Amerika. Kepulauan Hawaii. Jauh Beberapa sampai universitas di kepulauan yang Hawaii, ya. terdiri dari banyak gunung berapi ini mengajarkan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya. Tim pendidikannya bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya yang ada. Diabadikan dalam dokumentasi kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. Orang Hawaii sangat tertarik dengan bahasa Indonesia dan mereka antusias mempelajarinya. Oke. Yang kedelapan, Suriname. Suriname. Sebuah negara di Amerika Selatan yang dulunya dikenal sebagai Guyana Belanda ini juga menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Bagaimana tidak, sebanyak 14% dari total populasinya adalah masyarakat berdarah asli Jawa. 14% ya. Dengan Populasinya rata-rata tuh pertumbuhan penduduk orang sebesar Jawa. 1,3%. Bahasa Indonesia dapat bertahan dilestarikan dengan baik. Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi begitulah terkenalnya bahasa Indonesia gitu ya, di luar negeri gitu, dan apalagi sekarang itu memang bertambah populer, memang bertambah terkenal gitu bahasa Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat sekarang memang banyak yang berminat itu untuk belajar gitu ya, baik itu secara informal dan juga formal gitu ya. Banyak diajarkan juga di sekolah-sekolah, di university gitu. Jadi memang sangat terkenal ini bahasa Indonesia sekarang gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.